Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore maupun malam. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Di sini saya akan mencoba menyampaikan materi mengenai manajemen bencana geologi, yaitu tentang mitigasi bencana non-struktural. Beberapa waktu lalu sudah saya buat videonya yang tentang mitigasi struktural. Sekarang ini yang mitigasi bencana non-struktural. Mari kita lihat materinya. Mitigasi bencana non-struktural ini bisa diartikan hampir sama dengan mitigasi bencana struktural, namun di sini caranya yang berbeda, yaitu dengan cara komunikatif, partisipatif, dan juga inisiatif kolektif dari elemen sosial, agar seluruh pihak yang terkait dalam kebencanaan dapat menjalankan peran masing-masing secara optimal. Di sini juga masih berupa kegiatan untuk mengurangi kerentanan atau vulnerability. Jadi hampir sama dengan yang struktural, namun di sini caranya yang berbeda dan nanti wujudnya pun juga berbeda. Dalam mitigasi bencana non-struktural ini juga ada beberapa prinsip yang digunakan, yaitu adanya keaktifan dan keikutsertaan serta kesadaran terhadap adanya bahaya yang tentunya itu tidak bisa dihilangkan begitu saja. Beberapa waktu lalu juga pernah dijelaskan mengenai kapasitas masyarakat atau sosial ya. Di sini juga perlu ditingkatkan dalam mitigasi bencana non-struktural, serta juga kelembagaan masyarakat itu sendiri. Dibantu dengan upaya-upaya dari semua pemangku kepentingan yang nantinya akan terlibat dalam mitigasi bencana. Pendekatan yang dilakukan ini juga masih sama dengan mitigasi bencana struktural, yaitu ada pendekatan makro dan mikro. Yang makro ini mencakup semua upaya secara komunikatif dan partisipatif dalam skala yang global, nasional maupun regional untuk menanggulangi adanya potensi bahaya atau bencana. Sedangkan untuk pendekatan mikro ini sifatnya lebih sempit, dilakukan juga dalam skala yang lokal, namun teknisnya lebih detail. Jadi sudah ada penjelasan-penjelasan teknisnya seperti apa, nanti yang dilakukan harus seperti apa, itu sudah ada penjelasannya di sini. Dan juga melibatkan banyak pihak. Pihak yang dilibatkan ini pastinya nanti ada lembaga pemerintah, lembaga swadaya, dan juga komunitas masyarakat yang hidup dalam zona risiko bencana tertentu atau yang rentan terhadap bencana tertentu. Pengaplikasian dari mitigasi non-struktural ini contohnya yang paling nyata adalah pembuatan peta bahaya atau kerawanan, peta kerentanan, peta risiko, kemudian ada juga penyusunan rencana jangka menengah maupun jangka panjang dalam menanggulangi bencana, serta adanya pelatihan dan sosialisasi yang kaitannya nanti untuk meningkatkan kapasitas masyarakat. Nah, biasanya peta-peta ini nanti dipublikasikan atau bisa diakses oleh masyarakat secara luas dari lembaga-lembaga yang sudah ditunjuk untuk membuat petanya. Ataupun di kondisi yang lain ini bisa juga dibuat oleh sekumpulan peneliti yang sudah ditunjuk atau memang penelitian secara mandiri untuk membuat peta-peta tersebut ya, baik itu peta bahaya, kerawanan,
kerentanan maupun risiko. Mari kita lihat contoh-contohnya. Ini misalnya peta zonasi gempa di Indonesia. Jadi di sini dibagi tingkatannya, ada zonasi-zonasi tertentu yang sudah diperhitungkan, sudah dibuat analisisnya, kemudian diinformasikan dalam bentuk spasial. Kalau kita lihat memang di sini ya semua zona pasti mengikuti arah pergerakan lempeng, yang itu nanti kan bisa berpengaruh pada kekuatan gempa yang terjadi di daerah tersebut. Ada juga yang seperti ini, misalnya peta kerawanan bencana di Cirebon, ini mempertimbangkan ketinggian muka air dari laut, pasang surut, dan sebagainya. Ini nanti bisa dikombinasikan dengan data-data, misalnya data topografi setempat, data elevasi gitu. Kemudian dilihat juga data-data permukiman ada di mana. Biasanya itu nanti akan dibuat scoringnya, kemudian nanti diklasifikasikan. Kemudian bahaya Merapi, ya seperti kita tahu Merapi memang paling aktif gunungnya di Indonesia, dan ini pun petanya setiap beberapa tahun sekali akan berubah zonasinya, karena memang kondisi di puncak itu hampir setiap erupsi itu pasti ada perubahan morfologinya. Yang dulu ada penahan di sebelah timur, sekarang penahannya itu menjadi hilang setelah erupsi beberapa tahun lalu, atau di istilah Jawanya itu ada geger boyo gitu. Dan itu tentunya nanti akan berpengaruh pada zonasi ancaman bahaya Merapi untuk daerah-daerah yang berada di lereng tengah maupun bawah dari Gunung Merapi itu sendiri. Kemudian contoh lain misalnya untuk bencana longsor, ini ada di Karanganyar, ini dibuat peta risikonya, jadi ini sudah menggabungkan antara bahaya dan kerentanan. Ini kalau kita lihat ya memang sesuai dengan kondisi morfologinya atau topografinya, di mana daerah yang lebih terjal atau lebih curam ini punya risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang datar. Atau sebagai database misalnya untuk perancangan jangka panjang ketika ada tsunami yang menghantam satu daerah pesisir itu, kemudian ini bisa dijadikan data awal nanti untuk menyusun jangka panjangnya seperti apa, untuk kedepannya seperti apa. Paling tidak ini sudah bisa terpetakan zona kerusakannya. Jadi itu nanti sebagai informasi yang sangat baik untuk menanggulangi bencana tsunami jika bencana itu terjadi lagi. Atau misalnya seperti ini ya, wujud dari mitigasi non-struktural yaitu berupa sosialisasi atau workshop atau mungkin seminar, itu juga bisa. Yang prinsipnya adalah memberikan pengetahuan atau sharing mengenai mitigasi bencana. Jadi mitigasi bencana di sini sifatnya mengedukasi, membuat masyarakatnya itu aktif berpartisipasi dalam penanggulangan bencana. Ini bisa dilakukan di lembaga pemerintah atau di kumpulan masyarakat atau komunitas, bahkan juga bisa di dunia pendidikan seperti di sekolah dasar. Ini dulu kita pernah sosialisasi di sekolah dasar ya, di daerah Baros sana, di dekat pantai Samas. Di situ kita mensosialisasikan mitigasi untuk penanaman mangrove ya waktu itu. Memang cara mengedukasinya adalah dengan mitigasi non struktural, namun
nanti produknya adalah mitigasi struktural, ya berupa penanaman mangrove. Itu sah-sah saja seperti itu. Jadi boleh secara kombinasi, itu juga lebih baik, dan diharapkan memang seperti ini adalah kegiatan yang kontinu. Jadi tidak hanya sekali saja berjalan kemudian lepas begitu saja ya. Tapi ini kalau bisa memang kontinu, supaya kita juga bisa melihat efeknya, kita bisa melihat nanti perlu dievaluasi atau tidak. Ya, ini contoh yang di masyarakat dan di komunitas secara umum, jadi bisa disampaikan juga tentang mitigasi bencana non-struktural seperti ini, dan mungkin sekaligus sedikit ada praktek, itu juga tidak masalah ya. Justru itu yang nanti lebih dikedepankan nantinya, misalnya cara membaca peta, cara mengupload peta untuk data-data kebencanaan, itu bisa saja dilakukan secara bersamaan ataupun mungkin di beda hari, biasanya seperti itu. Jadi ini bedanya mitigasi struktural dan yang non struktural. Untuk yang struktural memang lebih ke aspek infrastruktur yang dikedepankan, tapi kalau yang non struktural ini nanti lebih ke pendekatan personal maupun secara sosial masyarakat, dengan cara mengedukasi, dengan cara sharing ilmu, agar kapasitas masyarakat yang kita tuju itu benar-benar nanti bisa meningkat, sehingga diharapkan risiko atau kerugian atau kematian dari adanya bencana bisa dikurangi atau diminimalisir. Mungkin itu dari saya tentang mitigasi non-struktural. Ada kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore maupun malam. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.